Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Kang, apakah benar ini bahwa PBNU sudah merapatkan secara resmi di rapat harian bahwa para pengikut Kiai Imad yang warga NU itu adalah munafik, dibahas secara resmi. Kalau bukan pemain medsos kemudian percaya terhadap tayangan itu, judul dan thumbnail video itu, ya wajar, dan kita punya kewajiban untuk meluruskan itu. Itu pasti hoax saudara. Ini ditayangkan oleh Fadil Channel ya, Padli Channel 99 dengan judul video "Final Hanya Warga NU Munafik yang Masih Percaya Imad Setelah Mendengar Ini". Lalu kemudian dibuatlah thumbnailnya yang sangat luar biasa. Wah, seolah benar. Itu ada siapa? Ada Gus Yahya, ada Gus Ipul, ada Kiai Miftahul Akhyar dan yang lainnya. Rapat bulanan sikap NU pada pengadu domba habaib dan Kiai Nusantara, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Wadah. Kayak betul aja ya. Hati-hati. Ini zaman media sosial. Kalau saya baca pertemuannya mungkin iya ya, jadi beliau itu bertemu rapat pleno. Cuma ini tulisannya ini bisa diganti-ganti, bisa diedit. Saya bisa mengedit ini dengan kalimat yang berbeda. Nih contohnya, bisa kan? Begitu saudara. Jadi ini jangan sampai kita terkecoh dengan ini ya. Lalu isi videonya begini nih, coba kita dengarkan dulu sama-sama. Memang kita tahu sama-sama tidak semua warga NU sepakat atau menolak terhadap Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ada sebagian yang menerima dan ada sebagian yang menolak. Ada sebagian yang legowo, ada sebagian yang kemudian menentang. Itu ajab. Dan itu wajar, sah, biasa di tubuh Nahdlatul Ulama, selama masih disandarkan pada ilmu ya. Coba kita dengarkan sama-sama isi kontennya. Isu yang juga berkembang saat ini, yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama, adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf, karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada sabda Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Rotibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya, termasuk Mbah Mun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita? Kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali.
berarti kita akan sabbu itu, kita akan misui para kiai-kiai, kita akan misui para habaib, Habib Soleh, Habib Ja'far dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simtuduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu, ada Ramadan itu tradisi Siwun, itu bukan tradisi Amerika, itu tradisi Siwun. Kalau di Hadrami di Tarim tidak ada, di Siwun yang ada tradisi seperti itu. Itu yang membawa Habib Abdul Qadir. Apakah mereka kita tuduh mereka bohong? Kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku, kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga, kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku, kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. Itu terang, kami pernah dulu gara-gara ada orang mengatakan Mbah Hasyim itu salah dalam menetapkan NU harus mengikuti mazhab 4. Ini berarti kan juga sama, orang ini akan merusak tatanan NU. Maka kami dibentuk tim. Waktu itu masih ada Kiai Ghafur, masih ada Kiai Ja'far Shadiq. Saya diminta untuk menjadi tim untuk melawan ini. Ya sama sekarang ini, cuman ini dia arah yang lain. Maka saya sangat sependapat dengan Rois Surya Kendal yang statement, kalau ini dibiarkan itu akan merusak pada sendi-sendi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketum sudah 2 kali ini statement keras sekali dalam menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sudahlah, mari kita kembali fasallim li ahlillah. Kiai Hamid, Habib Soleh, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Nawawi itu ahlullah semuanya. Kita jangan mengedepankan akal yang cuma Oke. Itu kurang lebih isi kontennya. Jadi gak ada statement siapa Gus Yahya dan yang lainnya, nggak ada. Ada itu. Sekali lagi bahwa kemudian ada pengurus Nahdlatul Ulama yang berbeda pandangan, pendapat tentang polemik nasab, itu biasa. Di dalam banyak hal pengurus NU banyak berbeda, biasa. Cuma kalau dia mengutip bahwa siapa ketua umum PBNU Gus Yahya menetapkan semua kiai-kiai ulama NU itu menetapkan Nasabah Alwi sebagai zuriyah Nabi, itu nggak ada statement Gus Yahya kayak gitu. Mana coba buktinya? Mana buktinya? Nggak ada statement Gus Yahya yang menyatakan demikian. Ada Gus Yahya itu menyatakan kita berpedoman pada husnuzon. Itu memang nasab habaib masih problematik, ya. Masih khilaf, ikhtilaf, belum ijma. Coba cari statement Gus Yahya itu, nggak ada yang menyatakan demikian. Ya, nah kita harus cerdas tuh. Ini media sosial, bos. Ya jangan mau kemudian dibodoh-bodohi dengan yang beginian. Ya pasti channelnya Mukibin, pembela Bang Alwi, itu aja. Dan menyasar kepada orang-orang NU yang awam supaya tidak lagi ikut gerakan Kiai Padun Usman Al-Bantani karena sudah dirapatkan, diplenokan. Secara khusus kalaupun benar NU mau kemudian menyikapi persoalan nasab dan lain sebagainya, nggak mungkin langsung kok dijadikan judul yang sangat provokatif model begitu. Judul PBNU dalam urusan rapat harian, urusan nasab sampai seprovokatif itu nggak mungkin. Ya paling kalaupun mau bener PBNU meninjau problem atau polemik nasab, itu aja
bukan pengadu domba antara ulama dan habaib. Itu pasti yang punya channelnya itu yang kacau, punya otak tuh. Begitu ya, jangan terprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.